Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan telinga yang bisa mendengar, mata yang bisa melihat, dan akal yang bisa berpikir. Ini disebut sebagai hidayatul khalqi. Persoalannya kemudian adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Banyak orang yang salah sangka berkaitan dengan pembahasan petunjuk dan kesesatan. Banyak orang yang mengaku ketika ditanya, mengapa kamu belum sholat? Mengapa kamu belum menutup aurat? Mengapa kamu misalnya belum menunaikan ibadah puasa? Dia pun mengatakan, saya belum mendapatkan hidayah. Benarkah seperti itu? Mari kita buka Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setidak-tidaknya membagi 3 model hidayah. Hidayah yang pertama itu disebut sebagai hidayatul khalqi. Hidayah yang kedua itu disebut sebagai hidayatul irsyad wal bayan. Dan hidayah yang ketiga disebut dengan hidayatul taufik. Hidayatul khalqi adalah hidayah penciptaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan potensi kepada manusia berupa khosyatul insan. Apa itu? Allah cantumkan di dalam surah An-Nahl ayat 78. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, akal fikir, la'allakum tashkurun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bersyukur. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan telinga yang bisa mendengar, mata yang bisa melihat, dan akal yang bisa berpikir. Ini disebut sebagai hidayatul khalqi. Persoalannya kemudian adalah bagaimana caranya kita memanfaatkan potensi ini. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam orang yang menyalahgunakan potensi ini, itu Allah akan jungkir balikkan di dalam neraka. Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 179. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami jadikan penghuni isi daripada neraka jahanam itu kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Kenapa bisa? Allah mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia dan jin diberi akal oleh Allah, akalnya bisa berpikir, tapi akalnya tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Manusia dan jin diberi mata, matanya bisa melihat, namun kata Allah, matanya tidak dipakai untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum azanun la yasma'una biha. Manusia dan jin diberi telinga oleh Allah, telinganya diberi kemampuan oleh Allah bisa mendengar, tapi kata Allah, telinganya tidak dipakai mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Balhum adol. Bahkan lebih sesat daripada binatang. Ini hidayah yang pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, yaitu hidayatul khalqi. Hidayah yang kedua, hidayatul irsyad wal bayan, yaitu petunjuk dan penjelasan. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 151. Allah mengatakan, kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Demikianlah kata Allah, kami telah menyempurnakan nikmat kami kepada kalian. Apa bentuk penyempurnaan nikmat Allah kepada kita? Allah mengutus Nabi, Allah mengutus Rasul. Untuk apa Nabi dan Rasul diturunkan oleh Allah? Fungsi yang pertama adalah yatslu alaikum ayatina, untuk membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah. Wa yuzakkikum, untuk mensucikan kalian, yaitu wa yutahhirukum minasyirki wal ma'asi, membersihkan kalian dari perbuatan syirik dan segala kemaksiatan. Wa yuallimukumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada kalian Alkitab dengan Al-Hikmah. Bahkan Allah katakan wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan kepada kalian apa saja yang kalian tidak ketahui.
Dari dua ayat ini saja menunjukkan kepada kita jamaah sekalian bahwa Allah itu hakikatnya sudah memberikan petunjuk kepada kita. Allah berikan akal yang bisa berpikir, mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar. Allah menurunkan Nabi, Allah menurunkan Rasul, Allah menurunkan Al-Quran. Semua itu adalah hidayah yang datang dari Allah. Persoalannya kemudian adalah bagaimana caranya supaya hidayah dua tadi itu bisa kita maksimalkan. Kalau dua hidayah yang sebelumnya itu kita bisa maksimalkan, maka Allah akan memberikan hidayah yang ketiga. Apa itu? Hidayah itu taufik, yaitu kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan lantaran kita memanfaatkan dua petunjuk sebelumnya, yaitu hidayatul khalqi dan hidayatul irsyad wal bayan. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan petunjuk kepada kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan syariat, karena hakikatnya neraka dan surganya kita itu adalah pilihan kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.